Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma waj'al ma 'allamtana hujjatan lana la 'alaina innaka jawadun karim. Subhanak la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak Ibu salihin salihat jamaah zuhur hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga siang hari ini Allah mudahkan kita untuk menjawab panggilannya, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan salat zuhur secara berjamaah. Alhamdulillah, tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat iman dan Islam. Kita pulang ke rumah, anak-anak kita masih bisa baca Al-Quran. Itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Maka jangan kita fikirkan bahwa nikmat itu hanya tentang dunia saja. Jangan pernah kita fikirkan nikmat itu hanya tentang uang saja. Iman, Islam, hidayah adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Hingga hari ini kita masih bisa bernafas, kita masih bisa merasakan oksigen, kita masih bisa makan, kita masih bisa minum. Seluruh kesempatan hidup itu Allah berikan kepada kita agar kita selalu dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu salihin salihat hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia, meriwayatkan lebih kurang 5374 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang menghilangkan, membantu menyelesaikan kesulitan-kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah taala akan membantu menyelesaikan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Penggalan pertama hadis ini Bapak Ibu adalah tentang bagaimana kita membangun simpati dan memperkuat empati kita kepada sesama. Karena kita adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain. Dan begitulah Islam mengajarkan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Islam mengajarkan untuk saling bantu, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan Rasulullah SAW memperkuatnya dengan hadisnya, siapapun yang membantu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah Ta'ala akan bantu kesulitannya di hari kiamat. Faktanya kita lihat zaman ini Bapak Ibu, ada yang terjatuh dari motornya, ada yang kecelakaan, ada yang tabrakan, tidak langsung dibantu atau tidak diamankan korbannya. Justru yang dikeluarkan adalah handphonenya, direkam, disebarkan. Coba kita bayangkan kalau kita yang terjatuh, kita yang direkam. Tentu kita tak suka direkam-rekam. Maka ini menunjukkan bahwa minimnya simpati dan hilangnya empati dari hati kita. Muncul pertanyaan, kenapa kalau kita bantu saudara kita di dunia, maka Allah akan bantu kita di akhirat? Para ulama menjelaskan bahwa kesulitan di dunia ini masih bisa kita atasi. Tak ada uang, ada orang yang bisa kita pinjam, ya.
tak tahu besok mau makan apa. Ada teman yang bisa ditelepon minta bantuan. Tetapi kesulitan di akhirat, siapa yang bisa menjamin kita bisa menyelesaikannya? Nanti di akhirat kita semua akan berkumpul Bapak Ibu di sebuah fi sa'idin wahidin, di sebuah lapangan yang besar. Kita semua akan berkumpul. Wa tadnu asyamsu, dan matahari didekatkan lebih kurang 5 hasta atau 5 jengkal dari kepala kita. Siapa yang bisa menjamin dia selamat dari panasnya matahari? Bulan lalu saja siang-siang kita kepanasan, semuanya mengeluh. Hari ini begitu panas. Ini belum di padang mahsyar, ini belum di hari persidangan, ini belum di hari perkumpulan, hari berbangkit. Maka hanya Allah Ta'ala yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan itu. Kalau ingin mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering-seringlah bantu saudara kita, sering-sering bantu teman kita, sering-sering bantu tetangga kita. Jangan hanya hobinya bertanya, tapi bertanya lalu bantu kalau dia ada kesulitan. Kadang kita hanya kepo, kita hanya ingin tahu, ngapain, ada masalah apa. Setelah itu kita biarkan saja. Seharusnya kalau kita betul-betul simpati, punya empati, tanya kesulitannya, lalu carikan jalan keluarnya. Man nafasa an muslimin kurbatan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan orang-orang yang berhutang, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Rasulullah mengajarkan 3 cara mempermudah urusan orang-orang yang berhutang. Yang pertama adalah dengan memperpanjang tempo. Ketika dia berjanji akan membayar hutang hari ini tanggal 3 Juli, namun ia tak punya uang, belum punya uang, maka Allah Ta'ala berfirman, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Maka perpanjang waktunya. Baiklah, bulan depan saja. Ini cara yang pertama, perpanjang waktunya. Kalau ia belum punya uang. Cara yang kedua adalah, jika hutangnya 1 juta, maka sampaikan padanya, bayar saja 500.000 rupiah. Ini bagian dari mempermudah urusan orang-orang yang berhutang. Cara yang ketiga yang paling mudah Bapak Ibu, hutangnya 1 juta, sampaikan kepadanya, tak usah bayar, kita ikhlaskan. Ini cara paling mudah, tapi sulit dipraktekkan. Apa yang Allah balas? Yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang punya amal begini, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Ternyata ada dalilnya. Ketika nanti di akhirat, seseorang ditanya oleh malaikat, apa kebaikan yang pernah engkau perbuat? Ia tak tahu. Lalu apa kata malaikat? Dulu engkau pernah meminjamkan seseorang uang, tapi engkau tak pernah memintanya, tak pernah engkau paksa, tak pernah engkau tagih. Maka karena kebaikanmu itu, Allah perintahkan untuk menghapus semua dosa-dosamu. Maka bagi Bapak Ibu yang pernah piutang, menghutangi orang, lalu Bapak Ibu ikhlas lillahi ta'ala, maka yakinlah nanti di akhirat Allah akan balas kebaikan Bapak Ibu dengan dosa-dosanya diampuni seluruhnya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan orang-orang yang berhutang, maka Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Wa fi riwayah satarahullahu fid dunya wal akhirah. Artinya, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Zaman ini adalah zaman yang mengumbar-ngumbar aib, maka jangan ikut-ikutan. Hari ini adalah hari di mana orang bangga membuka aibnya sendiri, maka jangan ikut-ikutan. Allah sudah tutup aibnya, tapi dia dengan bangga membukanya kembali.
Amboko dulu, naudzubillah. Amboko dulu, naudzubillah. Maka jangan ikut-ikutan. Allah telah tutup aib kita. Kenapa kita buka? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah mengatakan, kalau orang tahu aib-aibku, maka mereka akan jijik berteman denganku. Maka ada doa Abu Bakar yang sangat bagus. Allahumma gfirli fima la ya'lamun. Ya Allah, ampuni aku terhadap hal-hal yang mereka tak ketahui. Waj'alni khairam mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka perkirakan. Ya. Mungkin kita sering dipuji, Masya Allah, Anda orangnya baik, Anda orangnya soleh, Anda orangnya ahli. Tetapi dia tak tahu aib-aib kita. Kulluna uyubun. Semua kita ini punya aib. Maka doanya adalah Allahumma astur amratina. Ya Allah, tutuplah semua aib-aibku. Nah, inilah hadis dari Rasulullah SAW betapa pentingnya kita membangun simpati, memperkuat empati. Minimal bertanya kabar itu sudah bagus sekali. Bertanya kabar bagaimana kehidupan itu sudah bagus sekali. Kalau ada kesulitan kita bantu. Kalau tak bisa kita bantu, kita carikan orang yang bisa bantu. Tapi jangan hanya pernah untuk bertanya-tanya, hanya ingin tahu, lalu tak punya simpati dan empati kepada orang-orang yang kita tanyakan. Inilah Islam, rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk alam semesta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.